Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak New Jersey pada saat ini. Kita bersyukur kita kembali dapat memperoleh kekuatan dari firman Tuhan yang selama ini telah memberikan kekuatan kepada kita. Dan mari kita lihat hal-hal yang lebih mendalam yang dapat kita pelajari sesuai sehubungan dengan apa yang telah Musa katakan kepada umat-umat Israel di waktu yang dahulu ya. Dan kemudian apa yang firman Tuhan telah menjadi kekuatan yang seharusnya menjadi bagian mereka dan juga tentunya menjadi bagian kita. Baik, untuk memulaikan acara kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian Ibu Orpa Ayurbaba akan membawakan doa buka setelah lagu pujian tersebut. Ya. Nyanyikan kota di pantai laut kaca, kita pergi ke sana, tempat yang telah tersedia. Ya di sana, di pantai laut kaca, ya ke sana, aku rindu indah, tiada susah, tiada duka, kota Allah yang mulia seberang sana. Di sana ada kota, emaslah jalannya, sungguh elok dan mulia, yang belum pernah ada. Ya di sana, di pantai laut kaca, ya ke sana, aku rindu indah. Tiada susah, tiada duka, kota Allah yang mulia di seberang sana. Mari bersama-sama menuju ke surga. Yesus mengundang semua, silakan menerima. Ya di sana, Di pantai laut kaca, yang ke sana, aku rindu indah. tiada susah, tiada duka, kota Allah yang mulia di seberang sana. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan untuk lagu yang begitu indah yang mengajak kita semua untuk tetap terus merindukan tempat yang sejati, rumah yang sesungguhnya
yang Tuhan siapkan bagi kita. Rumah kita di dunia saat ini tentu saja hanyalah sementara ya. Tapi kita memiliki satu kota, satu tempat di mana kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Satu lagu yang begitu indah yang telah dibawakan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 di Bogor. Kami mengucap syukur ya. Terima kasih kepada saudara dan saudari kita dari GMAHK Bogor yang sudah membawakan lagu pujian tersebut. Baik saudara sekalian, mari kita mendengarkan atau mengikuti doa buka yang dibawakan oleh Ibu Orpa. Ayo Baba, silakan Ibu Orpa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena Tuhan masih mengizinkan kami pada malam hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan lewat pelajaran Sekolah Sahabat. Kiranya ya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Kiranya semua kami yang mendengarkan ini boleh terberkati oleh karena kasih Tuhan bagi kami. Berkati pendeta Stephen Rantung yang membawakan firman ini, kiranya semuanya akan menjadi berkat bagi kami. Terpujilah nama Tuhan, karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak Ibu Orpa. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat yang menjadi dasar utama dari pelajaran acara ibadah kita ya. Yang menjadi acara ibadah kita akan mempelajari apa yang telah dituliskan oleh penulis Sekolah Sabat, dan mari kita langsung saja ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang dan bangsa besar manakah ya. Ini adalah merupakan judul pelajaran sepanjang minggu dan juga menjadi judul pelajaran pada hari Rabu ini waktu Amerika ya. Dan bangsa besar manakah? Coba kita lihat dengan kata Tuhan menantang mereka untuk melihat mana bangsa lain yang memperoleh seperti yang engkau peroleh. Mana orang-orang lain yang telah mendapatkan seperti yang engkau atau kalian dapatkan. Tuhan berkata kepada bangsa Israel. Itulah pelajaran kita pada saat ini tentang dan bangsa besar manakah? For what nation is there so great? Jadi apa yang menyebabkan satu bangsa, satu umat atau seorang manusia itu besar? Apa yang menjadi kebesarannya? Apakah karena dia memiliki, kalau seperti satu bangsa, apakah dia memiliki kekuatan militer yang terkuat? Ataukah dia memiliki kekayaan alam yang besar? Dan kalau kita lihat, ini bukan itu yang telah menjadi kebesaran dari bangsa Israel. Apa itu? Mari kita lihat ya pelajaran kita. Apakah yang ditulis dalam beberapa ayat berikut sesudah Ulangan 4 ayat 4. Jadi setelah Ulangan 4 ayat 4, ayat 5 dan 6 dan seterusnya, apa kira-kira? Ya apa yang tertulis dalam beberapa ayat berikut sesudah Ulangan 4 ayat 4 yang adalah beberapa teks yang sangat dalam dan sangat indah yang bisa ditemukan dalam keseluruhan Alkitab. Dan kalau kita membaca dalam bahasa Ibrani yang menurut penulis Sekolah Sahabat kita ya, dalam bahasa Ibraninya bahkan lebih luar biasa kalau kita bisa melihatnya ya. Seseorang bahkan bisa berargumentasi bahwa esensi pekabaran atau inti dari pekabaran kitab Ulangan itu ditemukan tepat di ayat-ayat dari Ulangan 4 ayat 5 sampai 9 atau sesudah Ulangan 4 ayat 4 ya. Dan yang lainnya di luar Ulangan 4 ayat 5 sampai 9 itu yang lainnya itu hanyalah komentari ataupun penjelasan dari apa yang tertulis dalam Ulangan 4 ayat 5 sampai 9 ya, atau yang sesudah Ulangan 4 ayat 4. Jadi yang lain-lainnya Ulangan 5, Fatsal 5, Fatsal 6 semuanya itu adalah kembali akan merujuk kepada Ulangan 4 ayat 5 dan seterusnya ya. Jadi inilah pada saat Anda, pelajaran kita kemudian katakan, pada saat Anda membaca ayat-ayat ini, pikirkan tentang berbagai macam cara di mana prinsip-prinsip di dalam ayat-ayat ini bisa diaplikasikan kepada kita juga pada zaman kita sekarang ini, pada zaman ini. Bacalah Ulangan 4 ayat 5. Mengapa Tuhan melalui Musa mengatakan apa yang dia telah lakukan terhadap orang-orang Israel. Dan kalau kita lihat ya, pada saat nabi-nabi di perjanjian lama kemudian menegur orang-orang Israel yang murtad, maka yang selalu mereka katakan itu adalah apa yang tertulis di dalam Ulangan 4 ayat 5 dan seterusnya ini. Itu merupakan esensi atau inti pekabaran kitab Ulangan. Kenapa? Mari kita lihat. Ulangan 4 ayat 5 sampai 9 katakan, ingatlah. Pertama-tama kata ingatlah. Aku telah mengajarkan. Jadi kita harus mengingat apa yang dia telah ajarkan. Aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahmu, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah. Jadi kita bukan hanya kita menerima pengajaran.
Bukan hanya kita mengingat apa yang telah diajarkan, tetapi poin yang terpenting daripada hanya mengingat apa yang diajarkan adalah melakukan apa yang diajarkan. Jadi lakukanlah itu dengan setia. Sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata. Ini bukan hanya bangsa-bangsa di Kanaan, ini bangsa-bangsa di seluruh dunia ya, dengan kata lain ya. Yang pada saat mereka melihat bangsa Israel ini, mereka akan berkata apa? Kalau sebab kebijaksanaan akal budi yang menjadi bahagian orang-orang Israel, apa yang mereka akan katakan? Memang bangsa yang besar ini, bangsa Israel ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Ya, kenapa mereka menjadi umat yang bijaksana dan berakal budi yang menyebabkan mereka menjadi besar? Besarnya itu kenapa? Karena kebijaksanaan mereka, karena akal budi mereka. Kenapa? Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya. Jadi kenapa mereka menjadi besar? Karena ada Allah yang dekat pertama-tama ya. Bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan yang kedua, ayat 8. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini. Ya, seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Jadi bukan hanya Allah dekat kepada mereka. Pada saat mereka memohonkan pertolongan, Allah mendengarkan pertolongan mereka. Dan bukan itu saja. Allah juga memberikan instruksi kepada mereka. Allah memberikan hukum-hukum, ketentuan-ketentuannya kepada mereka supaya mereka terus berjalan dalam jalan dalam jalan kebijaksanaan dan jalan yang berakal budi. Ya. Jadi itulah yang telah kubentangkan seperti yang kubentangkan pada hari ini. Ayat 9. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang telah dilihat oleh matamu sendiri. Itu ya. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu apa yang Tuhan telah lakukan yang dilihat langsung oleh mata mereka ya. Jadi Tuhan, pelajaran kita kemudian katakan Tuhan menginginkan bangsa ini untuk menyadari bahwa mereka telah dipanggil, telah dipilih untuk alasan yang khusus. Untuk alasan apa itu ya? Mereka adalah bangsa yang besar. Sama seperti yang Allah katakan kepada Abraham, tepat pada saat panggilan pertama untuk keluar dari tanah Kasdim diberikan kepada Abraham. Yaitu apa? Bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kejadian 2 ayat 2. Demikian juga dalam Kejadian 18 ayatnya yang ke-8. Ya. Tetapi, tujuan dari membuat mereka menjadi besar adalah supaya mereka bisa menjadi berkat. Kebesaran mereka itu untuk menjadi berkat. Bukan menjadi besar kepala. Nanti kita akan lihat ya. Seringkali pada saat kita menjadi besar, seringkali kebesaran kita itu membawa kebesaran kepala kita. Gantinya membawakan berkat. Ya, menjadi berkat kepada orang lain. Jadi mereka menjadi besar supaya mereka menjadi berkat kepada semua kaum di bumi. Seperti Kejadian 12 ayat 3 katakan ya. Dan walaupun berkat yang paling utama adalah Yesus Sang Mesias akan datang melalui keturunan mereka. Sampai saat itu mereka juga harus menjadi terang dunia. Bukan hanya nanti menjadi berkat, nanti setelah Yesus datang. Yesus dari keturunan Israel. Bukan hanya nantinya. Tetapi sekalipun saat mereka masuk tanah perjanjian setelah mereka membersihkan dari orang-orang yang jahat. Bangsa-bangsa lain juga dapat mendapatkan berkat pada saat bangsa umat Israel itu sudah mendiami tanah Kanaan ya. Jadi mereka harus menjadi terang dunia. Yesaya 49 ayat 6 katakan, tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Jadi bukan berarti bahwa keselamatan itu bisa ditemukan dalam bangsa Israel. Tetapi artinya adalah bahwa melalui mereka Allah yang benar, Allah yang satu-satunya bisa menyelamatkan itu bisa dinyatakan sehingga bangsa-bangsa itu melalui bangsa Israel dapat melihat Allah, dapat datang kepada Allah, dapat diselamatkan oleh Allah. Bangsa Israel menyembah dan melayani Allah yang menciptakan alam semesta ini.
yaitu Tuhan langit dan bumi. Sementara orang kafir menyembah batu, kayu, dan setan-setan. Ulangan 32:17 dan Mazmur 106 ayat 37. Inilah satu perbedaan yang sangat mencolok. Ya. Tuhan pencipta alam semesta. Tuhan yang menciptakan alam batu dan kayu ya. Tetapi manusia justru menyembah apa ya? Menyembah batu dan kayu dan setan-setan yang telah mengajak manusia untuk tidak menyembah Tuhan langit dan bumi. Jadi inilah satu perbedaan yang sangat mencolok. Dan dalam ayat-ayat ini, Musa menunjukkan pada dua hal yang membuat bangsa Israel itu spesial. Yang pertama, Tuhan itu dekat dengan mereka. Di mana dalam cara yang unik dia hadir melalui bait suci. Itu menurut penulis pelajaran sekolah sahabat kita ya. Tapi nanti kita akan lihat, bukan hanya Tuhan itu dekat melalui adanya bait suci, nanti kita akan lihat kenapa Tuhan itu dikatakan dekat dengan umat-umatnya. Dan yang kedua, poin kedua, kenapa yang kebesaran, kespesial atau hal yang spesial dari bangsa Israel yang kedua selain Tuhan itu dekat dengan mereka adalah bahwa Tuhan memiliki hukum-hukum yang dia berikan kepada mereka. Oleh karena apa? Ulangan 4 ayat 8 katakan, ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang telah diberikan kepada umat-umat Tuhan, umat-umat Israel. Bacalah Ulangan 4 ayat 30 sampai 35. Apalagi yang Tuhan sedang katakan pada mereka supaya membuat mereka menyadari bahwa mereka telah diberikan satu panggilan yang khusus. Satu panggilan yang khusus. Jadi apalagi selain istimewa, selain kedua hal yaitu Tuhan dekat dengan mereka, Tuhan memberikan hukum-hukumnya kepada mereka, apalagi? Ulangan 4 ayat 32 sampai 35 katakan, sebab cobalah tanyakan. Tuhan menantang mereka ya. Tuhan tantang seperti Tuhan menantang Ayub. Ya. Tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar? Atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Seperti apa ya? Pernahkah, ayat 33, pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan engkau bahkan tetap hidup? Tidak ada. Tidak ada bangsa-bangsa kafir yang berdoa kepada ilah-ilah mereka, yang mendengar suara langsung daripada ilah-ilah tersebut. Tidak. Hanya Allah ya. Atau ayat 30 dan kemudian ayat 34. Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan coba-cobaan ya, bangsa yang dia ambil itu mendapatkan tekanan, ya, mendapatkan tantangan, coba-cobaan. Tapi juga pada saat yang bersamaan mendapatkan tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar. Seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Apakah ada bangsa lain seperti yang mendapatkan mujizat yang begitu hebat? Seperti bangsa Israel, ayat 35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah. Tidak ada yang lain kecuali Dia. Dengan kata lain, coba kita lihat di sini. Bagaimana Tuhan katakan tidak ada bangsa lain yang memperoleh seperti yang engkau peroleh. Yang Allahnya berbicara kepada mereka. Yang Allahnya bukan hanya berbicara kepada mereka, tetapi Allahnya menyelamatkan mereka. Jadi pertanyaan yang diakhiri pelajaran sekolah sahabat kita menanyakan kepada kita semua ya. Pertama mungkin perspekanakan kepada orang Israel ya. Tidak bisa dipertanyakan lagi dengan kata lain ya. Tidak bisa dipertanyakan lagi. Bangsa Israel telah diberikan sangat banyak keistimewaan. Sangat banyak. Nah sekarang ya, setelah Musa memberitahukan kepada mereka segala sesuatu yang Tuhan telah lakukan. Tuhan memberikan dua keistimewaan terbesar. Ya, lebih daripada bahkan bangsa-bangsa lainnya. Bagaimana respons mereka? Ya, pertanyaannya juga mungkin bukan hanya kepada bangsa Israel, tetapi kepada kita semua. Tuhan sudah memberikan kepada kita hal-hal yang telah kita lihat melalui firman-Nya. Ya, melalui firman-Nya kita melihat apa yang Yesus telah lakukan bagi kita. Dan melalui firman-Nya juga kita telah memperoleh di waktu yang lalu bagaimana Tuhan telah menunjukkan kekuatan-Nya, kebesaran-Nya dalam kehidupan kita masing-masing. Dan pertanyaannya, apakah respons saudara dan saya? Mari kita kembali melihat ya secara lebih sedikit mendetail tentang kebesaran daripada satu umat pilihan. Yang kita bisa lihat adanya apa ya? Kebesaran daripada umat pilihan itu adalah adanya hukum dan ketetapan Allah. Ya, saya tidak usah membahas lagi tentang aplikasi bagi kita saat ini, Wahyu 14 ya. Dan yang terpenting adalah ketekunan
Orang-orang kudus yang apa? Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki apa? Memiliki kesaksian Yesus. Itu selalu secara konsisten Alkitab berbicara bahwa umat-umat pilihannya itu selalu memegang hukum-hukumnya. Ya bukan karena hukum itu membawakan keselamatan, tidak ya. Hukum tidak menyelamatkan kita. Tetapi hukum itu adalah setelah kita menerima keselamatan Tuhan, bagaimana kita tetap berada di dalam kasih anugerah, keselamatan yang Dia berikan. Makanya Dia berikan apa? Hukumnya. Karena penurutan, kita sudah sering ulang-ulangi. Penurutan hukum Allah dan kasih kepada Allah itu tidak bisa kita pisahkan. Tidak bisa kita pisahkan. Dan ini sudah dimulaikan kepada bangsa Israel ya. Jadi mereka menjadi umat yang besar, mereka menjadi umat yang berbeda dengan umat yang lainnya karena mereka memiliki hukum dan ketetapan Allah. Bukan hanya saya yang bilang, firman Allah sudah berkata dalam Wahyu pasal 14 sudah menyatakan kepada kita selama ini tentang umat-umat sisa yang memiliki hukum-hukum Allah dan kesaksian Yesus Kristus. Dan ini sudah kita lihat juga kepada orang Israel dari zaman dahulu hingga kepada kita Israel rohani, kepada Israel yang menjadi fokus pelajaran kita ya. Israel badani, Ulangan 4 ayat 8 katakan apa? Bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Jadi untuk berbicara tentang keadilan, atau pengadilan, di setiap pengadilan itu harus ada standar dasar daripada apa yang adil dan mana yang tidak adil. Ya kalau saya berada di pengadilan, saya mencuri barang milik orang lain. Pengadilan akan menyatakan, wah, Saudara Stephen Rantung, Anda bersalah. Loh, kenapa? Apa dasarnya Pak Hakim saya dianggap bersalah? Oh ada keadilan. Keadilan menyatakan Anda tidak boleh sembarangan ambil barang milik orang lain. Itu adalah hukum keadilan. Jadi karena Anda mengambil sesuatu barang yang sudah dimiliki oleh orang lain, yang dia harus bekerja keras untuk mendapatkannya, maka pengadilan memutuskan berdasarkan kitab undang hukum pidana atau KUHP dan lain sebagainya, Anda bersalah. Harus ada standar. Standar yang mana yang adil, yang mana tidak adil. Dan Alkitab itu dapat disimpulkan dengan 10 firman-Nya itu berbicara tentang standar Allah. Kalau Anda mencuri, Anda itu bersalah. Kalau Anda berzina, Anda bersalah. Anda berdusta, Anda bersalah. Harus ada standarnya. Dan standar itu, seluruh hukum itu memberikan apa? Keadilan. Memberikan apa? Peraturan, ketetapan yang menyatakan apa yang adil dan mana yang tidak adil. Ya. Dan kalau kita memiliki standar, kalau Anda berkata, waduh, itu tidak perlu lagi hukum-hukum Tuhan, berarti Anda sedang menghalau keadilan tersebut terjadi di antara umat manusia. Keadilan menuntut adanya standar keadilan. Dan standar keadilan itu penting untuk membuat kita apa? Bijaksana dan berakal budi. Ya, Ulangan 4 ayat 6 ya, pada saat berbicara tentang hukum-hukum yang diberikan, dia katakan apa? Bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini, bangsa-bangsa yang mendengar segala hukum-hukum ini akan berkata apa? Memang bangsa yang besar inilah adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat. Karena adanya apa? Karena adanya hukum dan ketetapan Allah. Jadi saya mohon saudara, sedangkan pemerintah di dunia saja mengatakan kita harus memiliki hukum. Saudara harus mengikuti hukum di negara di mana Anda berada. Ya, ada hukum-hukumnya yang harus dituruti supaya itulah yang menjadi standar keadilan di dalam negara kita masing-masing. Ya, dan inilah satu hal yang menjadikan kebesaran. Jadi kenapa kita sering katakan, wah, apa yang menyebabkan Amerika itu menjadi negara yang terbesar? Atau kenapa orang-orang bicara tentang negara-negara maju itu lebih hebat dari negara-negara yang terbelakang? Ya, saya nggak usah sebutlah negara-negara mana yang terbelakang. Yang apa? Negara-negara maju. Apa yang membedakan salah satu faktor terpenting? Ya, faktor terpenting yang apa? Yang membedakan antara negara maju yang dipercayai dengan negara yang apa? Yang tidak maju, yang korupsi dan amburadul. Yaitu apa ya? Bagaimana sikap mereka terhadap hukum. Negara yang berasaskan hukum, keadilan, hukum bagi semua. Ya, everything the same under the law. Pada saat kita memiliki hukum, maka kita lihatlah negara-negara maju di dunia. Taruhlah misalnya
Seperti Singapura. Apa yang menyebabkan Singapura itu bisa jadi satu negara maju daripada mungkin negara kita, terus terang saja. Kenapa? Karena asas hukumnya itu dijunjung tinggi. Tidak ada mafia pengadilan, saudara-saudara. Tidak ada mafia pengadilan. Kenapa negara-negara maju itu hebat? Karena mereka menjunjung asas keadilan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan. Dan oleh sebab itulah mereka menjadi negara maju. Jadi jangan kita sebagai umat Kristen katakan, wah hukum Tuhan itu tidak perlu lagi. Betul, ada hukum upacara. Ada hukum upacara yang semuanya itu hukum upacara itu menunjuk kepada apa? Anak domba-domba yang harus disembelih. Semuanya itu menunjuk kepada domba yang sejati, Yesus Kristus yang disalibkan. Sehingga saat ini kita tidak perlu lagi, kalau saya dan saudara berdosa, tidak perlu lagi mengikuti hukum-hukum upacara seperti di dalam kitab-kitab Nabi Musa ya. Nggak perlu lagi kita potong-potong domba. Enggak, udah ditepati, udah sudah dipenuhi oleh Yesus Kristus, sudah dipakukan di kayu salib. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang sudah mati sebagai domba-domba dalam hukum-hukum upacara. Ya, tapi hukum moral Tuhan jangan kita permasalahkan. Jangan kita bilang, oh nggak perlu lagi hukum 10 hukum. Kenapa? Apa berarti kita bisa saling membunuh, saling berzinah, saling mencuri? Enggak kan? Nggak bisa. Ya, kita harus memiliki asas hukum keadilan yang membuat kita bijaksana dan berakal budi. Poin berikutnya adalah bahwa kebesaran umat pilihan itu adalah adanya Allah yang dekat. Adanya Allah yang dekat. Ya. Ulangan 4 ayat 7 katakan, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Ya, penulis sekolah sahabat kita berbicara tentang bait suci. Oke, betul ya, bait suci itu ada yang menandakan kehadirat Allah. Tapi coba kita lihat dalam konteks, dalam kata di sini yang lebih tepat apa? Setiap kali kita memanggil kepadanya, setiap kali kita memanggil kepadanya, apa artinya? Artinya Allah yang hanya sejauh doa. Sejauh doa. Ya, ada satu lagu, dia hanya sejauh apa ya? Sejauh doa. Setiap kali kita memanggil kepadanya dalam keadaan krisis atau sebelum krisis sekalipun ya. Dalam keadaan krisis yang kadang-kadang kita tidak bisa halau. Ya, kita tidak tahu kenapa tiba-tiba, kok saya kok sudah sehat-sehat saja kok tiba-tiba kena COVID dan lain sebagainya yang dapat kita alami dalam kehidupan ini. Kita jalan betul-betul menurut kita jalan tray orang Manado bilang ya lurus-lurus menurut speed limit. Toto ada yang tabrak kita mungkin dari belakang dan hal-hal yang terjadi seperti itu. Jadi apa yang dapat kita lakukan? Oh, ayat ini katakan Allah yang dekat itu bukan hanya karena dia telah memberikan hukumnya supaya kita bertindak adil dan bijaksana, berakal budi, tetapi Allah juga memiliki hal yang sangat praktikal, yaitu pada saat kita memanggil dia itu apa? Dekat. Dalam hanya sejauh doa ya. Mazmur 145 ayat 18 sampai 19 katakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan, bukan dalam ketidakpercayaan. Seringkali kita berdoa tapi dalam hati, kira-kira Tuhan bisa nggak nih ya melakukan apa? Jadi jangan kita berdoa di luar iman, tapi kalau kita berdoa di dalam iman, dalam bahkan bukan hanya dalam apa? Dalam kesetiaan kepadanya, maka apa? Dia tidak akan apa? Dia tidak akan membiarkan kita dalam krisis kita. Ayat 19, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. Orang-orang yang takut, yang hormat kepada dia. Pada saat kita berdoa tapi kita tidak memiliki kehormatan karena kita meragukan dia, kita tidak memiliki iman kepada dia, maka mungkin dia tidak akan pernah mendengar doa-doa kita yang salah tersebut. Tetapi ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia dan mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Dan ini sudah terbukti, saudara ya. Sudah terbukti. Keluaran 2, 23, 24. Setelah Raja Mesir mati, orang Israel mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah 24 katakan apa? Allah mendengar mereka mengerang. Kalau kita lihat, ya ada begitu banyak hal-hal dalam kehidupan kita, di mana kita dapat melihat di waktu-waktu yang lalu ataupun sekarang, bagaimana teriakan-teriakan minta tolong kita itu Tuhan apa? Dengar. Tapi seringkali ya setelah kita keluar dari krisis, ya setelah kita keluar dari satu situasi yang tadinya kita berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, waduh sesudah itu kita lupa ya. Dan firman Tuhan ini kembali ke pelajaran kita. Pelajaran kita kan hanya dari Ulangan pasal 4 ya.
Ulangan pasal 4 ayat 9 sudah mengamarkan, wah kita seringkali kalau sudah keluar dari krisis, keluar dari masalah, waktu masih sakit, waduh hebat berdoanya. Waktu masih ada masalah imigrasi, hebat berdoanya. Tapi setelah keluar dari semua masalah itu, apa yang terjadi? Wah, kita lupa. Kita seringkali lupa. Ulangan 4 ayat 9 katakan, tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, saya ingin, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Ya. Jangan pernah lupa, jangan pernah hilang ingatan tersebut. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Nah, cukup menarik. Kenapa saya garis bawahi atau saya buat tanda apa ini pink atau apa ini ya. Berhati-hatilah, kata berhati-hatilah. Karena bahasa Indonesianya seperti hanya berhati-hatilah, oke berhati-hati. Tapi ada yang lebih mendalam daripada kata berhati-hati ini kepada kita ya. Kata berhati-hatilah dalam Alkitab bahasa Inggris, misalnya New International Version, watch yourself closely. Waspadalah dan lihatlah dirimu secara lebih dekat. Ya. Watch your soul exceedingly, yang literal translation ya. Watch your soul, jadi yourself atau dirimu, jiwamu, itu berasal dari kata Ibrani nefesh. Nah, kalau kita belajar tentang nefesh, maka nefesh itu bukan hanya berbicara tentang berhati-hatilah, bukan hanya kita melihat-lihat, berhati-hati seperti kita berkendaraan, hati-hati jangan sampai ada orang menyeberang tiba-tiba. Jadi seperti hanya panca indera mata kita saja yang bekerja pada saat kita berhati-hati. Tetapi pada saat ini dikatakan watch yourself, lihatlah bagi dirimu sendiri, lihatlah melalui jiwamu sendiri. Kata nefesh itu berbicara tentang apa? Jiwa, keseluruhan tubuh kita, bukan hanya indera mata kita yang berhati-hati. Passion, segala keinginan kita ada di situ. Segala kehendak-kehendak kita, bahkan kemauan ya, rasa, perasaan kita, emosi kita, dengan kata lain, be extremely careful to guard yourself from forgetting. Berhati-hatilah secara ekstrim, dengan kata lainnya, berhati-hatilah secara ekstrim untuk menjaga jiwamu secara keseluruhan supaya Anda jangan lupa. Ya, supaya Anda jangan lupa. Jadi dengan kata lain, berhati-hati itu bukan seperti kalau saya lagi bawa mobil ketiduran, istri saya bangunkan, papa hati-hati dong. Nah, bukan masalah apa ya, hal yang keluar dari mata kita. Penurutan bukanlah masalah penurutan secara lahiriah, melainkan dari keseluruhan pikiran, kemauan, keseluruhan jiwa kita. Ya. Jadi jangan lupanya itu apa? Betul-betul harus menjadi fokus secara ekstrim, jangan sampai lupa. Ya. Jangan sampai lupa, tapi Tuhan tahu kenapa kita sering lupa. Ya, jiwa kita itu seringkali dininabobokan setelah semua krisis itu berlalu. Sebelum mandi dalam krisis, wah hebat sekali kita mengingat-ingat Tuhan. Tapi begitu krisis berlalu, badai berlalu, wah, jadilah kita seperti orang-orang Israel. Jadi kita tadi baca Ulangan 4 ya. Ulangan 8 ayat 4, ayat 11 sampai 14 juga kembali berbicara tentang berhati-hatilah ini ya. Kata berhati-hatilah ini muncul kembali ya. Guard your soul. Berhati-hatilah jiwamu supaya jangan engkau, Ulangan 8 ayat 11. Supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang kepada perintah, kepada peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 12. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, waduh, waktu masih kelaparan karena belum banyak gajinya kita, masih makan mungkin sehari cuma 1 kali atau 2 kali, tapi setelah gaji sudah berlimpah, makan kita kenyang. Apalagi dikatakan sini, apabila engkau sudah makan dan kenyang, Anda sudah mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Waduh, tadinya masih tinggal di apartemen, berdesak-desakan dengan orang lain, tidur di sofa, tapi setelah kita punya rumah sendiri dan lain sebagainya, wah hati-hati ya. Apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan 13, apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, Pak. Mungkin kita nggak punya lagi lembu sapi ya, tapi di sini katakan, apabila mobil-mobilmu itu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, ya. Jangan engkau tinggi hati. Ayat 14.
jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Jadi orang Manado bilang, kalau sotabae, jangan lupa Tuhan. Kalau sudah apa? Jadi orang di negeri orang lain misalnya, jangan lupa Tuhan. Jangan menjadi kacang yang lupa kulitnya. Dengan kata lain ya saudara, jangan menjadi kacang yang lupa kulitnya. Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah apa? Rumah perbudakan. Ayat 17, tetap masih dalam Ulangan 8. Kita baca ayat 17 dan 19. Sana dikatakan, maka janganlah kau katakan dalam hatimu setelah kita sotabae, setelah kita sudah jadi orang, ya, dengan kata lain ya. Janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ini mobil-mobilku ini rumahku, ini makanan-makananku yang enak yang aku telah usahakan. Jangan berkata begitu dalam hatimu. Ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Hati-hati ya. Jangan seperti perumpamaan Tuhan Yesus, ada orang kaya. Ya bagus, betul. Dia memiliki kekayaan, bagus, dia bekerja keras, bagus, dia ingin membangun lumbung-lumbung untuk menyimpan hasil-hasil panennya yang sudah begitu berlimpah-limpah. Tapi gantinya dia bersyukur pada Tuhan. Kalau kita lihat masalahnya bukan karena dia kaya, tidak. Perumpamaan tentang apa ya? Tentang orang kaya yang membangun lumbung-lumbung itu bukan karena dia kayanya, dia dipuji dia karena kerja kerasnya kekayaannya, tapi karena dia katakan aku hendak ini, aku hendak melakukan ini. Segala sesuatunya itu aku. Itulah masalah dengan orang kaya tersebut. Hingga malam itu dia mati. Ya. Jadi dengan kata lain, kita mungkin kuat untuk bekerja 3 job, 4 atau 2-3 job, segala macam kita bisa miliki, tapi jangan lupa siapa yang memberi kekuatan kepada kita? Dialah yang memberikan. Ayat ini katakan, dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi, ayat 19. Tetapi, inilah bahayanya. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, mengagungkan rumah, mengagungkan mobil, mengagungkan bank account yang kita agung-agungkan, dan lain sebagainya itu ya. Engkau mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, dan sujud menyembah kepadanya. Aku memperingatkan kepadamu hari ini, Tuhan katakan, aku memperingatkan kepadamu hari ini, bahwa kamu pasti binasa. Kamu pasti apa? Binasa. Satu kata di sini ya. Jangan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya. Itulah mungkin ya obat yang harus kita miliki supaya kita tidak tinggi hati. Supaya kita tidak melihat bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu adalah dasarnya itu kekuatan saya pendeta. Kehebatan saya dalam berbisnis, kekuatan saya dalam bekerja. Makanya saya punya rumah, punya mobil, punya ini dan itu. Ya. Mari kita tidak melupakan Tuhan. Dan bagaimana caranya kita tidak melupakan Tuhan? Berulang-ulang dikatakan apa? Ya, pertama, Ulangan 4 ayat 9 sampai 10. Katakan apa? Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semuanya itu, yakni hari ini ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, ya. Berdiri di hadapan Tuhan. Nah, kata berdiri di hadapan Tuhan itu menuju kepada beribadah, worship, berbakti secara reguler. Beribadah kepada Tuhan kita harus apa? Pada saat kita datang ke gereja, pada saat kita beribadah, bukan hanya datang ke gereja, tapi pada saat ini, kita apa? Kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita dihadapkan dengan firman Tuhan. Tuhan katakan, pendeta Rantung, kebijaksanaanmu itu bukan engkau yang miliki. Itu aku berikan kepadamu, pendeta Rantung. Dan semua, Anda bisa tambahkan apa saja yang Anda miliki. Pada saat kita berdiri di hadapan Tuhan, beribadah, maka kita dihadapkan dengan Tuhan
Dan dia katakan apa? Segala sesuatu yang saya miliki pada saat saya merasa saya sudah menjadi orang besar. Saya pikir saya menjadi orang yang besar karena saya miliki ini, saya memiliki itu. Saya seakan-akan apa ya? Saya lebih besar, lebih tinggi, lebih hebat dari orang lain. Tapi pada saat saya berdiri di hadapan Tuhan, saya dihadapkan dengan Yang Maha Kuasa dan saya hanya akan bisa mengetahui betapa kecilnya saya. Kecil sekali kita, Saudara. Jadi berdiri di hadapan Tuhan, itu berdiri dalam arti beribadah, worship yang regular. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Ulangan, kata berdiri itu menunjuk pada kebaktian. Misalnya orang-orang Lewi yang diperintahkan Tuhan untuk melayani dalam peribadatan, dalam worship, dalam perbaktian yang reguler ya. Katakan dalam Ulangan 18 ayat 6-7, apabila seorang Lewi datang dan menyelenggarakan kebaktian demi nama Tuhan Allahnya, sama seperti semua saudaranya orang-orang Lewi yang melayani Tuhan di sana. Nah, kata Indonesianya, bahasa Indonesianya, orang-orang Lewi ini yang menyelenggarakan kebaktian adalah orang yang melayani Tuhan di sana. Oh, sudah diperjelas oleh bahasa Alkitab bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa aslinya adalah kata melayani ini dalam bahasa aslinya adalah stand before the Lord. Orang-orang Lewi yang berdiri di hadapan Tuhan. Orang-orang Lewi yang berdiri di hadapan Tuhan, ya. Ulangan 31 ayat 11. Apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan, ya. Menghadap hadirat Tuhan di tempat, apabila orang Israel datang menghadap hadirat Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di depan seluruh orang Israel. Jadi mereka datang menghadap di mana? Hadirat Tuhan artinya berdiri di depan Tuhan. Itu dia. Kata lainnya yang dalam bahasa asli dan Alkitab bahasa Inggris, apabila seluruh orang Israel datang berdiri di hadapan Tuhan, ya, di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Taurat ini di hadapan seluruh orang Israel. Jadi pertama ya, kita lihat sini bukan yang pertama dan terutama di sini kita lihat bahwa obat dari melupakan Tuhan, kita harus dihadapkan secara reguler, ya. Dihadapkan pada reguler kepada Allah yang apa? Yang besar. Nah, kita lihat bahwa dunia sekarang tidak lagi berhadapan dengan Allah yang besar. Kita sudah sering mendengar bahwa gereja-gereja di Amerika Serikat khusus yang pada hari Minggu, waduh sepi sekali saudara-saudara ya. Kami masih menyewa gereja di St. Stephen Lutheran Church. Tinggal oma-oma, opa-opa, orang-orang tua, nggak ada lagi orang-orang muda ataupun young adult. Kemana mereka? Ya mereka bawa anak-anak mereka ke tempat-tempat rekreasi atau untuk main sports dan lain sebagainya. Jadi orang tidak lagi mau beribadah. Ya, pada saat kita tidak beribadah, apa yang terjadi? Kita hanya dihadapkan dengan diri kita sendiri. Apa yang kita lakukan pada saat kita tidak beribadah, kita hanya dihadapkan dengan kesenangan yang kita suka untuk lakukan. Kita hanya dihadapkan dengan diri kita sendiri, gantinya berada di hadirat daripada Allah. Tapi pada saat kita berada di hadirat Allah, maka kita tidak akan pernah melupakan Allah pada saat kita beribadah. Kenapa? Karena kita akan selalu melihat betapa kecilnya kita. Nah, pertanyaannya, pada saat kita beribadah, oke, bagus pendeta. Ya kita semua selalu beribadah pendeta. Ya kita selalu hari Sabat ya, sering masuk gereja pendeta, ya, atau selalu masuk gereja. Tapi poinnya ya, pertanyaan berikutnya, apa yang kita cari dalam tempat ibadah kita? Apa format utama? Atau apa yang akan kita lakukan di dalam acara ibadah kita? Apakah kita dihadapkan kepada Allah atau kita saling berhadap-hadapan mungkin dengan kehebatan satu orang dengan kehebatan yang lain. Atau mungkin kita datang beribadah mungkin ya supaya kita dapat bersosialisasi, ketemu dengan teman-teman lama yang tidak pernah datang sebelumnya. Karena ada orang-orang mungkin, tidak semua ya, 1-2 saya percaya, tidak banyak. Cuma 1-2. Hanya mau ke gereja kalau ada temannya dari Indonesia mungkin datang. Pak, 1-2 orang ini baru mau ke gereja. Kalau ada sesuatu yang spesial, bertemu dengan sahabat. Mari kita bertemu dengan Tuhan. Bertemu dengan Tuhan saat kita beribadah. Bukan karena adanya teman dari Indonesia, atau teman dari Amerika datang ke Indonesia, atau bukan karena ada potluck, atau bukan karena supaya saya dapat tunjukkan ini dan itu. Bukan. Tapi format utama dalam ibadah adalah kita melihat Tuhan. Dan bagaimana caranya saya dan saudara melihat Tuhan di dalam kita beribadah. Ini dia. Firman Tuhan sudah cukup jelas dalam Ulangan pasal 4. Jadi supaya mereka tidak melupakan aku, mereka harus berdiri di hadapanku. Dan pada saat mereka berdiri di hadapanku, apa yang mereka harus buat? Ya,
Apa yang mereka harus buat saat mereka berdiri di hadapanku? Mereka harus betul, kita tidak salah kita mendengarkan lagu lalu kita kemudian Kita kemudian terangkat dengan lagu-lagu yang menggugah jiwa. Tidak ada salahnya, itu mungkin dapat menjadi bagian. Tetapi marilah yang terutama bukan sesuatu yang menggugah jiwa kita sehingga kita senang untuk bergoyang-goyang sedikit atau seperti itulah ya. Tidak. Pada saat kita beribadah kita dihadapkan dengan pertama-tama dengan firman Tuhan. Kita dihadapkan dengan firman Tuhan. Kenapa? Inilah fokus utama dalam ibadah. Utama ya, bukan berarti saya katakan tidak boleh kita dengar musik dan lain. Oh, saya senang sekali kalau ada musik ya. Tapi apa poin utama ya? Yang pertama, kita harus dihadapkan kepada Tuhan, dan yang format yang pertama dan utama, dan kemudian dapat dilihat juga dengan format-format lainnya seperti musik dan lain sebagainya. Tapi yang utama di sini apa ya? Ulangan 4 ayat 10 jelas katakan apa? Suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Ada, tentu saja. Ada orang yang pikir bahwa mereka sudah menghadap hadirat Tuhan dengan lagu. Jadi kadang-kadang kita ada gereja-gereja mungkin ya, lagunya itu mungkin 1 jam, khotbahnya cuma 5 menit untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi khotbahnya pun ya cuma singkat-singkat saja ya, tidak mempelajari apa kehendak Tuhan yang nyata. Hanya kata, oh Tuhan mencintai engkau, ya udah pulang. Yang penting ada lagu-lagunya yang menggugah jiwa. Hati-hati. Hati-hati. Saya tidak sedang menyinggung agama ataupun kebiasaan apa-apa ya, tidak ya. Tapi poinnya adalah apa yang fokus utama dalam ibadah kita? Kita harus mendengarkan segala firman Tuhan. Jadi ibadah itu adalah apa ya? Mendengarkan firman Tuhan. Penting sekali saudara. Penting sekali mendengarkan firman. Penting sekali firman Tuhan ini. Apalagi di akhir zaman ini. Kalau Anda mempelajari kitab Timotius, ini aplikasinya ya buat kita. Sebagai penutup aplikasinya. Kepada Timotius dikatakan apa? Dalam 2 Timotius 3. Saya ingin Anda ingat-ingat kata 3 ini pasal 3 ya. 2 Timotius pasal 3 dimulaikan dengan, waduh pada hari-hari terakhir manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ini masa yang sukar. Ya. Mereka akan menjadi hamba uang, mereka akan membual, menyombongkan diri, harta yang lebih dari yang lainnya, milik yang lebih, bersaing-saingan dan lain sebagainya, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belaka tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, ini kenyataan kita saat ini. Dan apa obatnya? Obatnya supaya kita lebih menurut Allah daripada menurut hawa nafsu kita yang menyebabkan kita mencintai uang, menyombongkan diri, berontak, dan lain sebagainya. Ini apa? Mari kita baca kelanjutan dari 2 Timotius 3. Ini permulaannya berbicara tentang masa-masa yang sukar. Dan di akhir ayat-ayat terakhir dari 2 Timotius pasal 3 ini adalah obat supaya kita tidak menjadi termasuk mereka yang yang menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Apa yang obatnya? Obatnya adalah apa yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius dalam 2 Timotius 3 pasal 3 ayat-ayat yang terakhir ayat 14 sampai 17. Hendaklah, tetapi orang lain hanya menuruti nafsu Timotius, tetapi engkau Timotius, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dan selalu mengingat apa yang telah orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ayat 15. Ingatlah juga Timotius ya, bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Engkau sudah mengenal. Siapa yang memperkenalkan kepada Timotius? Ibunya dan neneknya. Nenek dan ibu daripada Timotius yang memperkenalkan keselamatan iman itu kepada Timotius. Ayat 16. Nah, inilah kemudian supaya kita tidak mengikuti hawa nafsu dunia, obat dari melupakan Tuhan seperti yang akan terjadi di akhir zaman. Ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan Tuhan. Saya sudah sombong Tuhan. Saya sudah tinggi hati, saya sudah garang, saya gampang marah kepada orang lain, gampang marah kepada istri saya. Tuhan ampunilah saya, perbaiki kelakuan saya. Ya. Bermanfaat, tulisan yang diilhamkan Allah
bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan pendeta Rantung, untuk mendidik dia dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 dimulaikan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang akan terjadi di akhir zaman. Tapi 2 Timotius 3 diakhiri dengan hal-hal yang baik yang akan terjadi apabila kita memiliki kitab suci yang kita lakukan, yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Wah, saya mohon maaf. Seperti sudah lebih daripada yang biasanya ini mungkin ya. Beberapa menit lebih, tapi mudah-mudahan ini tetap dapat menjadi kekuatan bagi kita semua. Terima kasih. Baik, ada tambahan mungkin atau pertanyaan dari saudara dan saudari sehubungan dengan pelajaran kita saat ini? Silakan. Ya. Bagus sekali. Terima Thank kasih, you. Vi. Ya. Ada lagi? Ya, gimana, Mam? Cocok sekali. sekali pelajarannya. Amin. Amin. Terima kasih, Vi. Terima kasih. Baik, ada lagi saudara lainnya, Bapak Simatupang, Ibu. Mungkin sudah Ibu Debbie, Bapak Siregar, silakan. Ibu Orpa, jika ada tambahan atau pertanyaan. Pendeta, Jika- sebelum Ya, silakan. mungkin dari Zoom masih ada yang berpikir. Dari live stream ada pertanyaan Pendeta dari Ibu Nisha Dumas. Dia bilang, saya mau tanya, seandainya bangsa Israel mau menurut, apakah kita ada pada saat ini? Ya. Tentu saja saya percaya Allah dalam kemahatauannya memiliki plan A, B, and C, ya, plan A, B, dan C, ya, dengan kata lain, ya. Dan saya percaya itu janji kepada mereka untuk menjadi berkat itu tentu saja tentu saja dapat menjadi bahagian mereka seterusnya, walaupun mereka tetap menerima, ya, dengan kata lain tetap menerima kebenaran. Tetapi tetap saja Yesus harus datang, ya. Siapapun yang akan siapapun yang akan menyalibkan Yesus harus mati. Itu adalah salah satu daripada daripada ketetapan untuk keadilan itu dapat ditegakkan, harus ada korban penghapus korban penghapus dosa. Jadi tetap saja kita juga tetap akan ada. Saya percaya kita juga tetap akan ada, tetapi tentu saja saya tidak bisa berandai-andai kira-kira akan bagaimana kita nantinya atau apanya. Tetapi poinnya adalah kalau bangsa Israel tetap saja ada, mungkin Alkitab itu akan berbeda jalurnya, ya. Mungkin saya tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kitab Daniel. Kitab Daniel yang berbicara tentang bahwa the covenant akan diberikan kepada banyak orang, ya. Kalau sampai mereka tetap setia. Jadi saya tidak bisa mengetahui secara tepat, membayangkan, mengandai-andaikan apa yang akan terjadi. Tetapi yang saya tahu pasti adalah kalau Tuhan berkata memberikan kesempatan kepada Adam dan Hawa untuk jatuh dalam dosa, bukan memberikan kesempatan, ya. Dia memberikan pohon pengetahuan baik dan jahat untuk menguji iman mereka, untuk menyatakan bahwa cinta kita yang sesungguhnya kepada Tuhan itu adalah satu cinta tanpa paksaan. Maka hal yang sama itu juga tentunya dapat menjadi bagian menjadi bagian orang-orang Israel. Mereka juga memiliki kebebasan, dengan kata lain kebebasan untuk memilih. Kebebasan untuk memilih. Mereka dapat tidak menjadi tidak akan dihilangkan sebagai umat pilihan, itu dapat tetap menjadi bahagian mereka. Jadi itu tetap dapat terjadi. Dan bagaimana dengan Yesus Kristus? Yesus tetap akan datang, entah bagaimana caranya. Ya, entah bagaimana caranya, entah kapan dan bagaimana, kita tidak tahu, tetapi Yesus tetap harus datang. Karena kita semua setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, harus ada yang menebus. Harus ada anak domba Allah yang menghapus isi dunia ini. Jadi itu saja yang dapat saya katakan, ya. Jadi mereka ada kemungkinan, ya. Ada kemungkinan kita bangsa Israel itu bisa tidak jatuh, tetapi yang kita tahu saat ini mereka juga telah jatuh, dan sejarah itu telah tertulis, dan itulah sejarah yang kita dapat ketahui. Saya
Mungkin ada yang bisa bantu saya untuk menjawab pertanyaan ini. Saya agak ngambang jawabnya karena ya ini sesuatu hal yang kita tidak bisa pastikan. Jadi saya hanya bisa istilahnya berspekulasi ya tentang bagaimana keberadaan kita kalau misalnya bangsa Israel tidak jatuh. Ya. Ada mungkin yang bisa tambahkan membantu saya untuk menjawab? Ya, silakan Bapak Simatupang. Sebetulnya kalau pertanyaannya ada kata seandainya, jawabannya juga seperti perintah Stephen tadi katakan, yang mengambang semua. Kalau kita akan berandai-andai seperti kita bermimpi. Ya. Jadi kalau saya punya kesimpulan, janganlah kita bertanya pakai seandainya. Supaya jawabannya pun juga bisa solid dan juga bisa, pendeta Stephen juga bisa arahkan dan dasarkan melalui firman Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, jadi terima kasih. Terima kasih Bapak Simatupang, terima kasih juga Ibu yang sudah bertanya ya. Tapi kita melihat bahwa apapun yang akan terjadi, walaupun manusia itu tentunya sudah jatuh dalam dosa, tapi kita tahu apa yang telah terjadi. Yang pasti itu kita tahu apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi saat ini dalam kehidupan kita, dan yang pasti kita akan tahu apa yang nantinya akan terjadi, yang akan menjadi tujuan dari segala kehidupan kita. Jadi walaupun bangsa Israel telah menolak, ya, yang menjadi pertanyaan sekarang bagi saya dan kita semua adalah apakah kita sekarang Israel rohani akan mengulangi kesalahan yang sama yang telah dilakukan oleh bangsa Israel badani, ya. Mudah-mudahan itu tidak menjadi kesalahan kita yang sama. Baiklah kita merubah untuk kita, Israel rohani, marilah kita merubah sejarah tersebut. Ya, gantinya kita menjadi seperti bangsa Israel yang gagal, tapi kita menjadi umat-umat Tuhan, Israel rohani yang berhasil untuk mengikuti jalur dan jalan yang Tuhan sudah tetapkan melalui hukum dan ketetapannya. Sehingga kita yang sudah diselamatkan akan berjalan dalam jalan keselamatan, tidak serong kiri dan kanan. Dan jalan keselamatan tersebut akan membawa kita ke dalam kerajaan surga. Itu saja menjadi pengharapan kita semua. Saya percaya itu juga sudah menjadi pengharapan Ibu Dumas ya, Dek, ya, dan kita semua ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Terima kasih. Ada lagi? Jika tidak ada dari Zoom, dari live stream, ada lagi, Dek? Mungkin? Sudah tidak ada pendeta. Oke. Jika tidak ada, kita akan masuk ke bahagian yang kedua ya. Salah satu hal yang saya ingin kita doakan secara khusus. Kita selama ini ada gangguan terhadap khususnya saudara-saudari yang mengikuti bukan melalui Zoom, tetapi melalui live stream. Kenapa? Karena entah bagaimana ada usaha-usaha yang untuk mengklaim acara ibadah kita. Seakan-akan kita telah ini bukan acara ibadah dari Jemaat Fisdak. Jadi ini katanya, wah ini, pokoknya adalah yang mereka usahakan untuk mengklaim, sehingga seringkali yang terjadi adalah bahwa acara kita itu kadang-kadang harus terhenti. Facebook misalnya, karena Facebook live stream yang kita gunakan, harus menghentikan karena acara kita itu didispute, ya, diambil, merasa dimiliki oleh satu TV yang dari India lah, mereka mengklaim itu acara kita itu milik mereka, telah disiarkan tanpa persetujuan mereka. Oleh sebab itulah kita doakan supaya tidak terhalang. Ada satu jalan yang Saudara Elisa Siregar lakukan, yaitu dia berikan sedikit lagu-lagu seperti background gitu ya. Dan lagu-lagu background itu telah membuat mereka tidak bisa sembarangan mengklaim, karena itu lagu-lagu yang dibuat sendiri di Jemaat Fisdak ya. Dengan kata lain, Saudara Ridwan Lingga telah mainkan pianonya. Jadi itulah yang telah membantu sedikit sehingga kita tidak mengalami usaha-usaha yang untuk menghentikan acara ibadah kita. Jadi saya akan ingin juga kita berdoa, bukan hanya saya pada saat ini secara khusus. Saya mengajak kita semua supaya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan juga kebijaksanaan dan juga jalan supaya acara kita ini tidak pernah akan diganggu, dengan kata lain ya. Diganggu dengan orang-orang yang coba untuk menghentikan acara ibadah kita. Baik, terima kasih. Ada lagi yang dapat kita doakan dari live stream? Silakan. Ada kira-kira? Ya. Pendeta ada, saya usul. Ya, silakan Ibu Orpa, silakan.
kemarin dulu ponakan saya dia ikut mamanya Islam. Kakak saya Advent, tapi dia ikut kakak saya sudah meninggal, tapi dia hidup dengan orang mamanya itu Islamnya di Depok. Terus telepon saya, sudah sesak napas sudah. Dia minta maaf tante, kalau Iwan, namanya Iwan, kalau Iwan sudah tidak ada umur, Iwan minta maaf. Terus saya bilang, Iwan, kok masih mau ketemu tante kah? Sekarang panggil Tuhan Yesus. Sebut sekarang, walaupun ini Iwan sudah ini tidak ikut papa, tapi sebut. Dia rasa berat, baru tante mau berdoa, tapi akhirnya dia sebut, dan saya berdoa kemarin malam. Dan puji Tuhan tadi pagi waktu ini telepon, padahal sudah tarik napas, memang sudah mau habis sudah, karena lambung sudah parah dan sebagainya. Tapi puji Tuhan saya telepon istrinya, bagaimana? Iya tante, ini Iwan sudah mulai makan. Aduh Tuhan tolong, saya bilang. Iwan, hanya Yesus yang bisa menyembuhkan ya. Memang saya bilang, Tuhan saya minta ampun karena jangan saya paksa Tuhan. Tuhan lihat yang terbaik. Tapi saya mau dia ingat dia punya Bapak punya ajaran, biarlah dia hanya sebut Yesus, itu iman yang saya imani. Itu saudara doakan, pendeta doakan Iwan Ayor Baba di Depok. Lagi sakit. Oke. Terima kasih Ibu Orpa, terima kasih. Baik, ada lagi saudara lainnya? Ya, jika tidak ada, jika tidak ada, silakan Dek dari live stream. Ada beberapa ini pendeta. Yang pertama dari Ibu Mutiara Silaban, katanya tolong doakan Bapak Rudolf Maringka yang sedang sakit. Oke, Ibu Mutiara Silaban ya? Iya. Bapak Rudolf yang sakit. Iya. Lalu dari Ibu Tina, katanya tolong doakan Yeni Pua di Balikpapan yang sementara sedang sakit. Lalu dari Ibu Tante Yeni Pua atau Since Pua yang kita biasa doakan? Tante Yeni juga rupanya. Iya, yang ini sekarang Yeni Pua pendeta. Oke. Ya. Lalu dari Ibu Naslin Lumbasi, katanya tolong doakan kelas pemuritan mereka yang sedang berjalan start tadi malam di Gereja Johor Baru Malaysia agar dapat berjalan dengan baik. Acara apa Dek? Sorry. Kelas pemuritan pendeta. Oke. Ya. Ada lagi? Sudah pendeta. Ya. Baik, jika tidak ada lagi, saudara sekalian, mari kita saat ini bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Karena pada kesempatan yang indah ini kami dapat kembali mempelajari bahwa kebesaran yang sesungguhnya. Kebesaran sesungguhnya yang umat-umat Tuhan seperti umat Israel badani maupun kami umat Israel rohani saat ini dapat miliki. Bukan karena harta milik kami atau hal-hal yang dapat dunia lihat. Tetapi oleh sebab Engkau yang dekat di dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu menuntun kehidupan kami, dan Engkau yang selalu membantu mengangkat kami pada saat kami menghadapi krisis demi krisis yang terjadi di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Dan juga kami dapat melihat bahwa kebesaran tersebut bukan hanya pada saat Engkau mengangkat kami dalam krisis ataupun masalah-masalah dalam kehidupan dunia ini, tetapi pada saat Engkau menuntun kami dengan firman-Mu. Firman-Mu yang telah menjadi pelita penuntun bagi jalan kami Tuhan, yang akan selalu membawa kami sehingga kami dapat terus berjalan masuk ke dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kami telah mempelajari hal ini. Dan biarlah kami dapat selalu mengingat kebesaran-Mu Tuhan, bukan kebesaran kami. Kami melihat Engkau sebagai Allah pencipta langit dan bumi. Dan kami tidak melihat kebesaran-kebesaran kami sebagai suatu hal yang dapat kami banggakan. Kenapa? Oleh sebab hanya Engkaulah yang telah memberikan kekuatan kepada kami untuk memiliki hal-hal yang saat ini dalam dunia yang sementara ini kami miliki.
Kami bersyukur Tuhan karena pelajaran ini mengajak kami untuk selalu beribadah, untuk berhadapan dengan Engkau. Gantinya kami melihat diri kami dengan segala keinginan-keinginan duniawi, keinginan-keinginan dosa yang kami ingin miliki, tetapi keinginan dosa tersebut tidak membawakan kebahagiaan yang sejati. Tapi pada saat kami memandang Engkau, peroleh kekuatan dari-Mu, dengarkan firman-Mu dan diubahkan oleh firman-Mu, maka kami memiliki kehidupan yang lebih baik, kami memiliki kehidupan yang lebih berarti, damai walaupun di tengah penyakit, damai walaupun di tengah masalah-masalah kehidupan, karena Engkau yang bertakhta di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah ini dapat selalu menjadi kekuatan yang pasti dalam kehidupan kami. Biarlah tindakan-tindakan kami, karakter-karakter kami yang tidak baik Tuhan dapat diubahkan. Sehingga kami dapat memiliki karakter Kristus yang dapat kami bawa untuk bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan-Mu untuk selama-lamanya. Pada saat ini hamba-Mu juga ingin berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang sudah datang berbakti pada saat ini Tuhan. Kami berdoa kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian kami semua. Membantu kami untuk selalu dekat pada saat kami datang untuk beribadah, pada saat kami datang untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi umat-umat Tuhan yang sudah berbakti melalui Zoom yang mungkin hamba tidak sempat sebutkan satu persatu, ataupun umat-umat Tuhan yang juga berbakti melalui live stream yang tidak sempat hamba sebutkan satu persatu. Hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga Manik yang beribadah melalui Zoom bersama-sama dengan kami dari Australia. Kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka, memberikan kekuatan yang pasti dari surga kepada mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi saudari Nita Goni Tuhan yang juga sudah berbakti kembali bersama-sama dengan kami. Kiranya penyertaan surga dapat menjadi bagian saudari Nita Goni ini Tuhan. Dan juga saudara-saudara kami lainnya. Bersama-sama dengan Ibu Erna yang selalu bersama-sama kami ingin berdoa bagi Ronald, Ibu Montang, Ibu Mangoal, Ibu Ayor Baba, dan semua yang lainnya. Hamba tidak sempat sebutkan, biarlah penyertaan surga akan selalu menjadi bagian mereka. Kami juga ingin berdoa Tuhan bagi keponakan Ibu Orpa Iwan Ayor Baba Tuhan, kiranya Engkau dapat memberikan kepadanya kesehatan yang lebih baik. Engkau sudah memberikan jalan keluar dari satu masalah yang sepertinya berat yang dihadapi beberapa waktu yang lalu. Tapi kami berdoa jika Engkau berkehendak, tentunya Iwan memiliki kesehatan yang sempurna. Dan ini dapat menjadi satu kesaksian baginya untuk dapat menerima Engkau, menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat pribadinya. Hamba-Mu juga ingin terus berdoa bagi saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit. Hamba-Mu ingin berdoa bersama dengan saudari Mutiara Silaban yang berdoa bagi Bapak Rudolf Maringka yang pada saat ini masih dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan, zaman surga dapat menjadi bagian Bapak Rudolf Maringka. Dan jika kesembuhan itu dapat menjadi satu sarana kami untuk lebih memuji besarkan nama-Mu, kiranya itu dapat terjadi. Kehendak-Mu yang jadi, dan kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan hanya yang terbaik bagi Bapak Rudolf Maringka. Hamba-Mu terus berdoa bagi Ibu Leli Manuhutu Manopo Tuhan dalam keadaan sakit di Indonesia pada saat ini. Kiranya Tuhan, biarlah kekuatan surga dapat menjadi bagian Ibu Leli. Biarlah dia tidak lemah iman, dia merasa bahwa Tuhan tetap berada bersama dengan dia. Engkau hanya sejauh doa Tuhan. Engkau tidak berada jauh dari Ibu Leli Manopo. Kami terus berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami yang selalu mendoakan anggota keluarga mereka lainnya. Kami ingin terus berdoa bagi adik kami Juli Panjaitan dengan pergumulan kesehatannya, bagi saudari Merlin Karamoy Tuhan. Kami berdoa kiranya kekuatan bukan hanya menjadi bagian keluarga mereka, tapi khususnya bagi anak-anak Tuhan ini yang dalam pergumulan kesehatan mereka. Juga Jane Rononuwu di Philadelphia, kiranya penyertaan surga menjadi bagian. Ibu Rita Dulik dengan masalah kesehatannya, juga masalah finansial kesehatan, kiranya Tuhan dapat memberikan kekuatan kepadanya. Ibu Ice Tobing juga Tuhan. Dan kami juga terus berdoa bagi kesehatan saudara-saudari kami lainnya, mendoakan keluarga mereka. Kami ingin membawa secara khusus tante hamba-Mu yang begitu dekat, sudah Tante Yeni Pua di Balikpapan Tuhan. Kami berdoa kiranya zaman surga akan menjadi bagian Tante Yeni, dan jika Tuhan berkehendak tentunya tidak ada yang mustahil, dan kekuatan yang kesehatan yang sempurna akan menjadi bagian Tante Yeni. Demikian juga Tante Since Pua yang ada di Manado, kiranya zaman Tuhan selalu menjadi bagian mereka. Zaman yang sama tentunya akan terus memberikan kekuatan kepada saudari Carol Roring, Ibu Il Ellen Timisela, Tante Ruth, dan juga saudari Vivi Tomarere, dan saudara-saudari kami lainnya seperti saudara Alden Sihotang Tuhan. Dikiranya Tuhan akan selalu memberikan jaman surga kepada Tante Yeni, dan juga
kami ingin terus berdoa bagi Saudara Joni Kaawan Tuhan. Kami berdoa juga bagi Tante Ibu Elias Lapian. Dan kiranya penyertaan surga yang pasti ini akan selalu menjadi bagian umat-umat Tuhan yang walaupun mungkin saat ini berada dalam masalah kesehatan, tetapi mereka tentunya dapat terus memiliki kekuatan iman oleh sebab Engkau yang terus-menerus menyertai mereka. Dan pada saat ini Tuhan, hamba-Mu juga ingin berdoa bagi semua yang selalu membawakan permohonan-permohonan pribadi, silent request mereka. Kami berdoa bagi Om Yan, Tante Sin, bagi Evi, Angel. Kami ingin terus menyebutkan nama Saudari Femi Kiroyan Tuhan, kami membawa nama oleh sebab pergumulan mereka menghadapi, kami berdoa kiranya Tuhan membantu dalam segala sesuatunya. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di Malaysia pada saat ini. Bagi dengan semua yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami. Secara khusus hamba-Mu ingin membawa Saudari Naslin Lumbasi yang mendoakan kelas pemuritan yang sedang berlangsung saat ini. Biarlah mereka Tuhan akan menjadi saluran berkat Tuhan oleh sebab berkat-berkat yang berlimpah yang Tuhan sudah berikan. Dan dengan berkat-berkat tersebut mereka dapat salurkan sehingga jiwa-jiwa yang dapat dibawa kepadamu Tuhan dapat memperoleh berkat yang sama. Dan kelas-kelas pemuritan yang sedang diadakan dapat menjadi sarana di mana nama Tuhan akan lebih ditinggikan dan lebih dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi umat-umat Tuhan yang berbakti di Colorado. Hamba-Mu ingin menyebutkan secara khusus Tante Eta dan Om Berni, Tuhan kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bahagiannya. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Ellen dan segala usaha yang Ellen miliki, Tuhan kiranya penyertaan surga dapat menjadi bahagiannya di Colorado, dan juga bagi Ibu saudara-saudari kami lainnya, ya, saudari Ibu Jane dan Sander dan semua yang ada di Colorado, kiranya penyertaan surga akan terus menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga secara khusus ingin berdoa Tuhan bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga Sumendap Sembiring Tuhan, khususnya Baby Adriana, kiranya kesehatan kuatan dari surga dapat menjadi bagiannya. Hamba-Mu berdoa kiranya Regan dan Arda akan selalu disatukan dalam kasih surga yang akan selalu memberikan kekuatan yang pasti di dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Tante Feli Sumendap Polewangko, Tuhan kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan, kesehatan yang pasti dari surga yang dapat menjadi bagian Tante Feli. Dan juga hamba-Mu ingin berdoa bagi keluarga Sanger Oki Mamahi Tuhan. Bagi Om Jamie, Tante Reni, dan juga bagi Kristi yang pada saat yang akan datang akan menghadapi operasi di giginya kembali Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati keluarga ini juga kesehatan yang pasti yang dapat menjadi bagian Kristi. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa bagi anak-anak muda di jemaat kami. Hamba-Mu ingin berdoa bagi saudari Laura Rumbai. Kiranya dalam pekerjaan yang dia lakukan, Tuhan memberikan kekuatan kepada Laura. Kesehatan yang pasti dapat terus menjadi bagian Laura dan juga menjadi bagian keluarganya yang ada di mana saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa kiranya seluruh umat-umat Tuhan ini yang sudah datang berbakti pada saat ini hanya dapat memperoleh kekuatan dan kekuatan yang pasti dari surga. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan biarlah kami selalu disatukan dalam kasih surga hingga Maranatha. Inilah doa dan permohonan Tuhan yang hamba bawa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari sekalian yang sudah berbakti bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali besok ya, di waktu yang sama, dan kiranya Tuhan menyertai kita semua. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati. Waduh. Ini ada kejutan terus lainnya ini. Happy birthday to Bagaimana ini caranya? Happy birthday to you. Oke. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. Oke. Terima kasih. From good friends and true. From old friends and new. May good luck go with you. And happiness too. Ini terima kasih. Ini waduh. Saya nggak tahu mau bilang apa ya. Ini dalam ulang tahun yang ke-45 ini seperti saudara ya. Oh terbalik ya. Ke-54. Ya. Terima kasih kepada Pendeta Muda Tulus, kepada Saudari Silvana Masilonda,
kepada Regan, ya, Arda dan Baby Adriana dan Karen dan tentunya Dede ya. Ya, terima kasih oleh sebab kembali memberikan kejutan yang saya nggak tahu gimana ini ya. Terima kasih karena telah merayakan berkat Tuhan bagi saya pribadi. Ya, pada hari ini tanggal 3 November Tuhan telah kembali memberkati saya dengan kembali 1 tahun yang Dia percayakan. Kiranya kepercayaan ini dapat saya gunakan untuk memberikan terus kekuatan bagi kita semua ya, di Jemaat Fisdak dan bagi saudara dan saudari yang selalu juga bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak dan juga selalu mendoakan kami. Jadi terima kasih untuk semua ya, untuk untuk Jemaat Fisdak, untuk kejutannya ya. Apa yang saya harus buat sekarang? Oke. Oke, saya tiup dulu ya. Saya tiup dulu. 1, 2, 3. Terima kasih. Mari kita sama-sama Pendeta muda. Tulus mau duduk? Enggak, pendeta terus. Pendeta terus. Oh ya, bisa kelihatan ya. Ya. Oke. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan karena kasih-Mu yang Kau berikan kepada pendeta kami. Engkau telah memberikan dia selalu kekuatan. Engkau telah selalu memberikan kepadanya kebijaksanaan sehingga dia terus memimpin kami, melayani kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga telah menambahkan 1 tahun umur di dalam hidupnya. Biarlah kasih-Mu selalu menyertai dengannya ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu akan selalu bersama dengan dia. Sehingga apa yang selalu dia katakan dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk terus melayani Tuhan. Terima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar baginya ya Tuhan. Berkati juga keluarganya ya Tuhan. Berkati Sean dan China, Ibu Pendeta juga ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu bersama dengan mereka. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Karena kasih-Mu kepadanya ya Bapa. Dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat, yang telah menjadi penebus kami. Amin. Amin. Oke.